Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3, lebih baik sakit gigi daripada jatuh cinta sama kamu. Kita ke klub malam aja malam ini, gimana? Usul boy. Kalau papaku tahu, leherku bisa digantung sama dia. Nyali Doni ciut. Ya jangan bilang sama papamu kita ke klub, jawab boy. Bener juga, aku bilang aja lagi nyiapin acara amal kampus. Jawab Doni senang. Makanya, otak tuh dipakai. Jangan pelajaran aja isinya, kata Rian. Boy, tumben kamu pengen ke klub, kirain sudah berubah alim. Sebulan ini sikap kamu alim banget. Kata Doni, aku cuma pura-pura, buat menarik perhatian Kristal. Jawab boy enteng, kalau Kristal sudah tertarik sama kamu, selanjutnya bagaimana? Tanya Doni penasaran. Ya aku tolak, biar dia rasain gimana rasanya ditolak cowok terkeren di kampus. Dia sendiri yang menabuh genderang perang duluan. Sok ilfil lagi sama aku. Jawab boy lagi. Wah, bravo, kamu memang playboy sejati, boy. Rian bertepuk tangan sementara Doni geleng-geleng kepala. Mereka bertiga terlihat asyik mengobrol. Sampai mereka tidak sadar kehadiran Kristal di depan pintu keluar. Kristal mendengar semuanya. Kristal kecewa mendengar pengakuan boy barusan. Pengakuan itu kembali mematahkan hati Kristal untuk kedua kalinya. Bodoh sekali aku yang sempat menyukainya. Bodoh sekali aku berlari dengan senang setelah tahu dia di sini. Bodoh sekali aku yang ingin menyatakan cintamu padanya. Dia tidak lebih dari pria brengsek. Untung dia belum tahu kalau strategi yang dia pakai berhasil. Kristal marah. Setelah selesai mengobrol, boy dan dua temannya keluar. Mereka ingin pergi ke taman. Mereka membuka pintu dan alangkah terkejutnya mereka melihat Kristal ada di sana. Alexa, boy kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Apa dia mendengar semuanya tadi? Batin boy. Dasar jahat, siapa juga yang tertarik sama kamu? Sampai kiamat aku gak bakal jatuh cinta sama kamu. Apalagi mengemis cinta kamu. Kesal Kristal. Kamu dengar semuanya tadi? Kamu ngapain di sini? Boy gugup karena ketahuan. Bukan urusan kamu. Dan satu lagi, lebih baik aku sakit gigi seumur hidup daripada jatuh cinta sama kamu. Strategi apapun yang kamu gunakan, gak akan merubah hatiku. Dasar playboy. Kristal langsung pergi setelah meluapkan amarahnya. Mendengar kata-kata Kristal barusan, membuat hati boy sakit. Harga dirinya sudah jatuh, karena terlihat seperti pria jahat di mata Kristal. Walaupun memang benar dia jahat, gawat boy, kayaknya sampai kiamat pun kamu gak bakal bisa naklukin dia. Kata Doni prihatin. Boy, aku rasa dia benar, kamu jahat. Ucap Rian ragu.
Diam kalian berdua, aku mau sendiri dulu. Boy langsung pergi dengan hati yang sedikit aneh. Kristal menangis sepanjang langkahnya. Dia merasa bodoh jadi seorang wanita. Dia gampang jatuh cinta dan gampang ditipu laki-laki. Bahkan mantan suaminya pun menganggap dia bodoh. Karena baru ketahuan selingkuh setelah menikah. Padahal mereka sudah berpacaran 2 tahun. Bodoh, bodoh, bodoh kamu Kristal. Boy melihat Kristal menangis. Entah kenapa di lubuk hati Boy yang paling dalam dia merasa bersalah. Sid, perasaan apa ini? Kesal Boy. Namun, Boy memilih tidak mengejar Kristal. Sesuai rencana, malam ini Boy dan 2 temannya pergi ke klub malam yang paling terkenal di Jakarta. Boy sedikit frustasi dan ingin menghilangkan stres. Entah kenapa, sejak tadi pagi pikirannya selalu dipenuhi dengan wajah sedih Kristal. Boy, ini pertama kalinya aku pergi ke klub malam, kata Doni. Sama, sahut Rian. Boy hanya tersenyum. Mereka tengah berada di ruang VIP tanpa ditemani wanita malam. Tidak seperti yang lain yang sibuk mabuk-mabukan. Mereka malah sibuk melihat sekitar. Sambil berjoget-joget di tempat menikmati suara musik DJ. Bukankah itu Alexa? Batin Boy. Tidak sengaja dia melihat Kristal berjoget erotis di depan. Pakaian Kristal sangat seksi. Rambutnya terurai bergelombang. Bibirnya merah menyala dan memakai heels 10 cm. Boy melihat Kristal berjoget seolah sudah sangat mabuk. Apa-apaan dia? Aku baru tahu kalau dia suka ke klub malam. Boy kesal tanpa sebab. Boy memperhatikan Kristal dari jauh. Dia melihat Kristal akan digoda beberapa pria hingga membuat Boy naik darah. Rese, Boy sudah tidak tahan lagi. Dia pun berdiri ingin menghampiri Kristal. Boy, kamu mau kemana? Tanya Rian saat melihat Boy berdiri. Boy tidak menjawab dan langsung pergi. Alexa, ngapain kamu di sini? Teriak Boy agar Kristal mendengar suaranya. Kalian, dia pacarku. Sana pergi, cari wanita lain saja. Usir Boy pada pria-pria yang mau mendekati Kristal. Melihat wajah sangar Boy, mereka langsung pergi. Alexa, kamu dengar aku tidak? Teriak Boy lagi. Akhirnya Boy menangkap tangan Kristal untuk menghentikan Alexa berjoget. Akhirnya Kristal menyadari keberadaan Boy. Boy, cowok sok kegantengan ada di sini, ngapain? Mau nyewa tenaga wik-wik? Ucap Kristal. Ternyata Kristal sedang mabuk. Alexa, kamu mabuk? Tanya Boy memastikan. Gak, aku baru minum segelas doang. Jawab Kristal. Matanya tidak fokus melihat Boy, tanda dia benar sudah mabuk. Kamu mabuk, ayo pergi dari sini. Bisa kamu nanti diperko oleh pria brengsek. Boy meraih tangan Kristal berniat membawanya pergi. Kamu juga pria brengsek. Kristal menghempaskan tangan Boy. Meskipun aku brengsek, setidaknya aku bukan pria bejat.
Jawab Boy tegas. Kamu mau diperkosa? Ramai di sini dalam keadaan mabuk oleh pria-pria bejat tadi. Boy marah tanpa alasan. Bukan urusan kamu, apa pedulimu? Jawab Kristal lagi dan masih betah berjoget. Ya sudah, terserah. Kesal Boy. Dia kesal dan ingin meninggalkan Kristal sendirian. Saat berbalik, Boy kembali berubah pikiran karena khawatir pada Kristal. Sid, ini tidak bisa dibiarkan. Ayo ikut aku pulang. Boy tanpa permisi langsung menggendong tubuh Kristal, membawanya di atas pundaknya. Lepaskan aku, mau kamu apakah aku? Teriak Kristal berontak. Boy tidak menghiraukan berontakan Kristal. Dia membawa Kristal keluar dari saja menuju tempat parkir. Boy memasukkan Kristal ke dalam mobilnya dengan paksa. Dalam keadaan mabuk, Kristal tidak punya tenaga melawan. Hicks. Kristal menangis dan membuat Boy terkejut. Kak, kamu kenapa menangis? Jangan menangis. Marah saja, kata Boy. Dasar jahat, kamu sama jahatnya dengan dia. Tangis Kristal. Boy pun terdiam mendengar kata dia dari mulut Kristal. Siapa dia? Tanya Boy. Aku sudah memberikan hati dan cintaku untuk dia, tapi apa yang kudapat? Aku malah memergoki dia tidur dengan perempuan lain. Apa salahku? Kenapa dia mengkhianatiku? Kristal menangis keras. Kamu pernah diselingkuhi pacarmu? Boy penasaran dan entah kenapa Boy cemburu. Dia bilang hanya untukku, hanya aku satu-satunya. Bohong, pembohong. Aku benci pada pria seperti dia. Kamu sama saja dengan dia, ucap Kristal lagi. Aku tidak sama dengan dia. Apa dia mantan pacar kamu? Mantan pacar, hahaha. Kristal tertawa sambil menangis. Dia tukang selingkuh. Aku benci pada pria. Semua pria sama saja bagiku. Semuanya selalu mempermainkan wanita. Aku tidak seperti itu. Aku bukan dia. Boy tidak terima disamakan dengan pria itu. Kamu sama saja, kamu bahkan punya niat mempermainkan perasaanku. Bukan seperti itu. Lalu apa? Walaupun aku playboy. Tapi aku mampu setia pada satu wanita setelah menemukan wanita yang kucintai. Pembohong. Boy menatap dalam wajah Kristal yang tengah mabuk sambil meracau. Jantungnya memompa hebat dengan perasaan yang bercampur aduk. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Boy masih bingung dengan perasaannya. Emosi di dalam hati Boy kian memuncak. Dia menatap bibir Kristal yang merah menyala. Perlahan dia mendekatkan wajahnya pada wajah Kristal. Cup. Boy mencium bibir Kristal tanpa permisi. Kristal berusaha melepaskan tautan bibir mereka, tapi Boy semakin menekan bibirnya dalam. Tenaga Kristal kalah dengan tenaga Boy, hingga akhirnya Kristal menyerah dan pasrah dicium Boy. Boy memejamkan matanya dan merasakan manisnya bibir Kristal.
Kristal pun mulai terhanyut dengan manisnya ciuman Boy. Tiba-tiba Boy tersadar. Boy langsung melepaskan ciumannya. Dia menutup bibirnya dan menyesal. Alexa, apa yang telah kulakukan? Aku tidak pernah mencium perempuan sebelumnya. Aku bukan pria bejat. Sesal Boy. Ini ciuman pertamaku, ucap Kristal lalu pingsan. Alexa. Boy terkejut Kristal pingsan. Aduh, gimana nih? Aku tidak tahu di mana rumahnya. Bawa ke rumah aku juga tidak mungkin. Boy bingung. Boy menunggui Kristal bangun karena bingung harus membawanya kemana. Alhasil, Boy tertidur bersama Kristal di dalam mobil. Mereka berdua masih di parkiran klub malam. Saat Boy tertidur, Kristal bangun. Kenapa ada dia di sini? Apa yang terjadi sama aku? Rupanya Kristal lupa kejadian tadi. Mungkin karena tadi dia sangat mabuk. Aku harus pergi sebelum dia bangun. Kristal pelan-pelan membuka pintu mobil. Dia juga menutup pintu mobil pelan-pelan. Dia tidak ingin Boy bangun dan dirinya ketahuan kabur. Saat Kristal hendak pergi, dia melihat Dena tengah dibawa oleh sekelompok pria dalam keadaan pingsan. Hei, mau apa kalian dengan gadis itu? Teriak Kristal. Kristal tahu, pasti Dena ingin diperkosa oleh mereka. Kristal langsung berlari ke arah Dena. Lepaskan dia, atau kalian akan tahu akibatnya, gertak Kristal. Suara keras Kristal membuat Boy terbangun. Beberapa pria itu tertawa dan tidak takut pada ancaman Kristal. Apa Nona ingin ikut bersama kami, menemani dia? Kata salah satu dari mereka dengan genit. Najis, aku tidak akan membiarkan kalian membawanya, apalagi memperkosa-nya. Dia teman kampusku. Kata Kristal lagi. Dia sudah bangun ternyata. Dia mau ngapain dengan beberapa pria di sana? Apa dia tidak tahu ini situasi apa? Boy memutuskan keluar dari mobil untuk membantu Kristal. Dena. Boy terkejut melihat Dena yang tak sadarkan diri. Kalian mau apakan Dena? Tanya Boy. Ada satu lagi yang sok jadi pahlawan, hajar dia. Titah salah satu dari mereka. Mungkin orang itu adalah bos mereka. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Boy ingin dihajar oleh 5 orang ini. Kristal takut, pasti Boy akan babak belur dengan lawan yang tidak seimbang. Kristal juga menyesal datang ke klub tanpa pengawal. Dan tanpa memberitahu jelita sekretaris pribadinya. Kalian pikir aku takut, dasar bejat? Untung aku tidak seperti kalian. Ucap Boy, bungkam mulut sombongnya itu. Titah bos mereka lagi, maju kalian sekaligus. Boy meremehkan mereka. Boy, jangan sok berani, nanti kamu habis di tangan mereka. Lepaskan saja mereka. Biarkan mereka membawa Dena sebentar, kita lapor polisi saja. Saran Kristal dengan berbisik pelan. Alexa, kamu bilang aku jahat kan? Aku memang playboy,
tapi bukan penjahat wanita seperti mereka. Lihat mereka, ingin memperkosa Dena ramai-ramai. Aku saja yang pernah pacaran sebentar dengan Dena. Tidak pernah sedikit pun berpikiran meniduri Dena. Padahal penampilannya sangat seksi seperti sekarang waktu bersamaku. Jawab Boy. Kristal terdiam mendengar ucapan Boy. Mereka harus kuberi pelajaran. Lanjut Boy lagi. Cepat hajar dia. Titah bos mereka lagi. Kelima pria itu maju sekaligus, ingin menghajar Boy secara keroyokan. Kristal sempat khawatir Boy akan terkapar lemah setelah dihajar. Ternyata, Boy berhasil menangkis satu persatu tinju mereka. Kristal baru tahu kalau Boy jago berkelahi. Sekarang rasakan ini, kata Boy. Boy menghajar mereka tanpa ampun. Mereka pun tumbang satu persatu. Sekarang giliran kamu. Ucap Boy pada bos mereka. Apa kamu tidak tahu aku siapa? Kakak pertamaku adalah pemilik Rumah Sakit Internasional Medika. Kakak keduaku adalah wakil direktur sekaligus dokter ahli di Rumah Sakit Internasional Medika. Keluargaku cukup kaya. Jika kamu menghajarku, kamu akan dituntut pengacara keluargaku. Ancam pria itu. Bersambung.